Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Loveni, kelas 7A, nomor absen 21. Pada hari ini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang ada pada aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-13 Masehi. Letaknya di pesisir Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Nazimuddin Al-Kamil 1155 sampai 1210 Masehi. Kerajaan Pasai mencapai kemakmurannya pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh. Hal ini membuat Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Selain itu, perdagangan di Samudra Pasai semakin ramai dan bertambah maju. Komoditi perdagangan yang penting di Samudra Pasai adalah lada, kapur barus, dan emas. Selain berdagang, mata pencarian penduduk di Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu adalah bertani. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri sekitar awal abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan pusatnya di Kota Raja, Banda Aceh. Raja pertama di Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Ali Munghayat Syah. Banyak pedagang Islam dari Gujarat dan Arab tidak suka dengan monopoli perdagangan Portugis. Akibatnya, Aceh menjadi daerah perdagangan yang ramai dengan pelabuhan Kutaraja sebagai pelabuhan utamanya. Mata pencarian penduduk Kerajaan Aceh adalah petani lada. Aceh menjadi sumber komoditas lada dan emas. Informasi tentang kerajaan ini dapat kita ketahui melalui kitab Bustana Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 dan dari berita-berita orang Eropa. Aceh mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kerajaan Aceh menjadi kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan alternatif melalui pantai barat Sumatera dan daerah-daerah di Semenanjung Malaya. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-15. Kerajaan ini terletak di Bintaro dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Mata pencarian sebagian besar penduduk Kerajaan Demak adalah petani. Demak dikenal sebagai penghasil beras dan menjadi pelabuhan transit. Demak juga menjalin hubungan dagang dengan Malaka dan Makassar. Raden Patah adalah putra dari raja terakhir Majapahit yang bernama Brawijaya. Raden Patah berguru kepada Sunan Ampel dari Jawa Timur. Raden Patah digantikan oleh putra mahkotanya, yaitu Adipati Unus. Lalu Adipati Unus kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah kerajaan ke barat. Sultan Trenggono gugur saat akan menyerang Pasuruan. Dalam perkembangannya, Kerajaan Demak berperan besar dalam penyebaran agama Islam. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah Nusantara bagian timur. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam
bermula dari sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajang. Mata pencarian utama dari penduduk kerajaan Mataram Islam yakni bertani. Namun, selain bertani, mata pencarian utama penduduknya adalah nelayan dan pedagang. Raja pertama kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya. Ia memerintah dari tahun 1586 hingga 1601. Ia bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panoto Gomo. Senopati digantikan oleh putra mahkota bernama Mas Jolang yang memerintah dari tahun 1601 hingga 1613. Lalu Mas Jolang juga digantikan oleh Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Ngabdurrahman atau lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Sultan Agung juga berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Palembang, Banjar, dan Goa. Pada tahun 1755, Mataram pecah menjadi dua kerajaan berdasarkan perjanjian Giyanti, yakni Kesultanan Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesuhunan Surakarta. Pusat Kesultanan Yogyakarta berada di Yogyakarta. Yang kelima adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di daerah Jawa Barat. Kerajaan Demak mulai berkembang, Banten berada dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Banten dikuasai oleh pasukan yang dipimpin oleh Fatihillah sebagai tanda terima kasih. Sultan Trenggono mengangkat putra Fatihillah yang bernama Hasanuddin sebagai penguasa Banten. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Banten menjadi penguasa tunggal jalur pelayaran di Selat Sunda. Pada tahun 1570, Raja Hasanuddin digantikan oleh putranya yang bergelar Panembahan Yusuf. Banten dikenal sebagai penghasil beras dan lada. Banten juga menjadi pusat perdagangan. Para pedagang Islam menghindari Selat Malaka dan memilih berlayar melalui Selat Sunda dan pantai barat Sumatera. Kerajaan Banten mengalami perkembangan yang pesat pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa antara tahun 1651 sampai 1692. Namun karena Sultan Haji menjalin hubungan dengan Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha mengambil alih kembali kontrol pemerintahan. Usahanya gagal, dan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Kekuasaan Banten pun melemah. Yang keenam adalah Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo lebih sering disebut Kerajaan Makassar karena keduanya bersatu. Pusat kerajaan berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Mata pencarian utama penduduknya adalah berdagang. Hasil perekonomian terutama diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Kerajaan ini pada awalnya terdiri dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Ketika bergabung menjadi Kerajaan Makassar, Raja Goa, Daeng Manrabia menjadi Raja Makassar dan Raja Talo. Karaeng Mantoaya menjadi Perdana Menteri Makassar. Kerajaan Makassar tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, masyarakat Makassar juga memiliki keterampilan membuat kapal pinisi dan lambok.
Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Makassar pada tahun 1653 hingga 1669. Ia ingin menjadikan Makassar pusat kegiatan perdagangan di Indonesia bagian timur. Namun, cita-cita Sultan Hasanuddin mendapat pertentangan dari Belanda yang memiliki kepentingan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sultan Hasanuddin kemudian dijuluki sebagai si ayam jantan dari timur. Belanda akhirnya menyerang langsung kerajaan Makassar. Penguasa Makassar dipaksa untuk berunding dan menyepakati perjanjian yang disebut Perjanjian Bonggaya 1667. Yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada abad ke-13. Kedua kerajaan itu terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara, sehingga mendapat julukan The Spice Islands atau Kepulauan Rempah-Rempah. Mata pencaharian penduduk kerajaan Ternate dan Tidore adalah bertani dan berdagang. Ketika Bandar Malaka menjadi ramai, permintaan rempah-rempah dari Maluku semakin besar. Bersama dengan ini, pengaruh Islam masuk ke Ternate. Islam mulai disebarkan ke Ternate pada abad ke-14. Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-13. Sama dengan kerajaan Ternate, kerajaan Tidore juga kaya akan rempah-rempah. Banyak pedagang dari berbagai negara datang untuk membeli rempah-rempah. Bersama dengan itu, agama Islam masuk dan dianut masyarakat Tidore. Kerajaan-kerajaan di Maluku kemudian membentuk persekutuan-persekutuan yang saling bersaing. Di antaranya adalah Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima dipimpin kerajaan Ternate dengan anggotanya, meliputi Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sementara itu, Uli Siwa dipimpin kerajaan Tidore dengan anggotanya meliputi Makyan, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau antara daerah sampai Papua. Itulah kerajaan Islam di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.